tidak pas lah ya. Jadi akhirnya ada misunderstanding saya dengan si pennya. Jadi dan juga memang untuk apa namanya? Karena kan ada dua topik nih, saya harus ngambilnya kualitatif dan mixed method gitu. eh yang which is kualitatif aja tuh butuh waktu yang lama. Jadi saya mempresnya gimana saya agak-agak anu ya. Anyway, kita mulai deh ya, adik-adik. Jadi adik-adik sudah mendapatkan materi tentang penelitian kuantitatif kan? Sudah kan? Udah ya? Udah belum? Hah? Masa belum? Coba yang sudah, coba kasih jempol dulu yang sudah. Izin Ibu, untuk kuantitatif belum diberikan. Bu Ita baru masuk itu nanti setelah UTS Ibu di hari Jumat. Oke, oke, nggak apa-apa. Jadi saya mendahului. Biasanya sih kuanti dulu, baru kuali, kemudian campuran. Oh, kalau gitu saya sebentar saya cek ada nggak. Oke, kalau gitu saya harus tambahin satu slide aja. Ibu, sebelumnya izin untuk PPT-nya tuh Ya. kelihatan cuma setengah doang, Bu, di kamera saya. Kalau begini, Iya, sudah kelihatan. oke. Ntar saya ambil satu. Sorry, sorry, bukan ini. Ya, jadi penelitian kualitatif yang biasanya kuanti dulu nih. Saya coba ngambil dulu supaya kalian ada sedikit apa namanya informasi yang terkait kuanti sebelum kita masuk ke kuali. Kuali, kuali. Jadi kuali bukan kuali ini ya, bukan panci ya. Oke. Em, oke. Penelitian itu, jadi kemudian jenis-jenis penelitian sudah nggak? Jenis-jenis penelitian kayak longitudinal gitu, cross sectional belum ya? Lo belum ada dikasih, kok nggak ada yang jawab ya? Udah pernah mendengar sama dosennya tentang survei cross sectional, longitudinal? Udah, belum? Belum. Izin menjawab Ibu belum, Ibu? Hmm, begini kalau begitu saya stop share ini dulu. Saya share akhirnya yang satu gitu kan ya. Oke, ini dulu ya saya share. Oke, nanti aku pindah lagi. Oke, adik-adik, udah kelihatan ya? Eh, saya punya Word ya. Oke, kelihatan ya. Jadi, tapi ini jangan terlalu dihafal, tidak perlu. Tapi yang penting diamati dulu, dilihatin. Oh, ternyata ada macam-macam. Jadi penelitian itu macam-macam, gitu kan ya. Nah, kalau berdasarkan rumusan masalahnya ada namanya eksploratif dan uji hipotesis, gitu. Kemudian berdasarkan pengumpulan data, ada pengamatan, ada survei gitu. Berdasarkan pengendalian variabel, ada eksperimental, ada facto. Kemudian berdasarkan tujuannya, ada deskriptif, komparatif, asosiatif. Berdasarkan dimensi waktunya ada time series, ada cross section atau cross sectional study. Itu yang paling sering dipakai. Ya, jadi mungkin adik-adik nanti juga menggunakan eh, apa namanya jenisnya adalah klasifikasinya adalah menggunakan cross sectional study ini ya. Kemudian berdasarkan lingkungan studinya ada lapangan, ada eksperimen lapangan, ada laboratorium. Kemungkinan adik-adik itu kemudian adalah studi lapangan, gitu ya. Kemudian berdasarkan jumlah kontak, ada penelitian bersifat cross-seksional, ada yang bersifat sebelum dan sesudah. Nah, itu namanya before and after. Itu sebenarnya mirip dengan yang di atas, pengendalian variabel eksperimental, eksperimental gitu ya. Kemudian ada longitudinal. Nah, ini adik-adik lebih mungkin akan nanti ke cross-seksional. Kalau longitudinal, misal eh, pasien diberi obat dan diberi obat, kemudian dievaluasi sampai
biasanya 6 bulan sampai setahun gitu. Kemudian berapa tahun? Ada juga yang sampai bertahun-tahun. Ya, itu longitudinal. Ah, berdasarkan rujukannya retrospektif, prospektif, dan campuran. Retro itu melihat yang ke belakang, ya. Kemudian prospektif itu yang ke depan, mirip dengan eksperimental, ya. Kemudian berdasarkan karakteristiknya, eksperimental, non eksperimental, semi eksperimental. Oke. Nah, cuma sampai bagian sini ya. Berdasarkan bentuk desainnya, ada survei, ada cross sectional, yang kemungkinan adik-adik cross sectional, ada desain penelitian sebelum dan sesudah, pretest dan posttest. Ada longitudinal, kemungkinan adik-adik nggak menggunakan longitudinal, karena longitudinal itu harus ditungguin. Ya, dia mirip dengan prospektif. Nah, kalau retrospektif ke belakang lihat. Kemudian ada yang campuran. Nah, campuran itu bisa antara beberapa yang antara 1 dan 6. Ya, itu hanya saya memberikan prolog dulu ya. Jadi penelitian itu macam-macam. Nah, nanti kalau misal, tapi kemarin Bu Andi menyebut itu yang di Bu, mungkin yang ada dosen lain beda lagi, nggak masalah. Karena kan rujukannya tidak, mungkin rujukannya ada sedikit berbeda gitu ya, nggak masalah. Tapi pada saat nanti adik-adik membuat skripsi atau KTI, nah itu pasti rujukannya sama gitu, karena kita akan eh, menyamakan persepsi. Kita lanjut ke ini. Nah, kelihatan ya? Oke. Nanti kalau saya tadi suka kalau misal pas saya di, Bu, saya nggak kelihatan bagus itu berarti Anda mau belajar. Eh, menyusun skripsi atau karya tulis ilmiah itu gampang-gampang susah. Tidak gampang, tetapi harus dilakonin dengan telaten. Tidak sedikit anak-anak yang IP tinggi itu ya, IP tinggi akademiknya pas giliran bikin skripsi nggak bisa. Ya, saya contohin ya. Saya punya ponakan ada di salah satu universitas di Jakarta. IP-nya tuh rata-rata 3,5 ke atas. Jadi saya berpikir waktu itu dia akan keluar dengan 3,5 tahun. Apa yang terjadi adik-adik? Dia stuck pada skripsi. Nah, itu yang saya bilang. Hati-hati karena skripsi kalau eh, eh, kalau di sini kan mungkin agak berbeda ya. Kalau karena dia di universitas negeri, ya akhirnya dia bisa lebih dari 4 tahun kan. Dan sekarang belum selesai skripsinya. Nah, nanti kita lihat. Oke, dalam menyusun suatu penelitian yang mungkin yang nanti di adik-adik buat dalam bentuk skripsi atau karya tulis ilmiah, itu dibagi menjadi dua. Ada sebenarnya tiga, kualitatif, penelitian yang bersifat kuantitatif, bersifat kualitatif, dan campuran. Ya kan, gitu ya. Nah, kalau kuanti, nih, ini dari kata kuantitas. Ya, kuantitas itu berarti kan jumlah angka gitu ya. Dia menggunakan data numerik, ya. Dia menggunakan data numerik. Oke, yes. Statistik dan analisis matematis untuk menguji hipotesis dan mengeneralisasi temuan ke populasi yang lebih luas. Jadi misal waktu itu saya menjelaskan ya adik-adik, ingat nggak saya jelasin bahwa yang hipertensi ngambil di Cibubur, kemudian ternyata cuma mengambil, ingat ya, ya Ludia ingat, dia cuma mengambil RW berapa, ya. Tapi karena dia bagus metodologinya, itu mengambil sampelnya bagus gitu. Akhirnya itu bisa ditarik mengeneralisasi daerah Cibubur gitu. Walaupun yang diambil sampelnya hanya nggak semua seluruh Cibubur, hanya beberapa RW. Bahkan mungkin hanya beberapa RT gitu. Nah, itu intinya kalau kuanti itu angka, numerik, kuantitas. Kalau kualitatif berbeda. Kualitatif itu menggunakan data deskriptif, fokus pada pemahaman mendalam dan cenderung tidak mengeneralisasi temuan. Kenapa? Ya tadi
kalau di statistik mengatakan, eh, misal dia uji hipotesisnya, ujinya bahwa ternyata ada hubungan dengan confidence interval berapa-berapa, ternyata ada hubungan antara orang makan buah ya dengan wajahnya lebih cerah, misal begitu. Ada hubungan, dia kan melihat oh ada 0,5 atau 0,6, terjadi ada hubungan yang eh, signifikan antara dua variabel. Kalau kualitatif berbeda, nanti kita bahas yang kualitatif. Masalah ini ya, saya suka kualitatif karena saya punya disertasi saya kualitatif. Judulnya aja kualitatif study, jadi memang saya memilih kualitatif. Kualitatif itu pengertiannya adalah digunakan untuk memahami fenomena mendalam melalui pengumpulan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dokumen, dan studi kasus. Jadi, benar bahwa semua dimulai dari fenomena yang awal, yang kemarin saya bilang kan, ternyata penyakit tidak menular itu di Indonesia semakin tinggi, benar, dengan segini persen naik terus angka. Ketika mengawali ya pasti angka. Fenomenanya semakin naik dan fenomenanya kita lihat lagi ternyata dari faktor resiko penyakit tidak menular, hipertensi yang paling naik nih, gitu kan? Itu udah masuk masih satu jalan ini. Kalau kita menganggap masih di dalam tol, masih jalan tol. Pas giliran yang satu mau melihat bagaimana angka hipertensi di daerah Jakarta Timur, dia sudah ambil ke kanan itu, belok kanan. Nanti dia akan menghubungkan, dia mau melihat apakah karena mau lihat deh faktor-faktor apa membuat orang ya kenapa tekanan darah tidak terkontrol gitu ya. Bisa faktornya bisa demografi. Aku nanti bermainnya melihat inilah. Nanti saya analisis dengan ini, berarti ada hubungan. Bisa ada hubungan, bisa tidak ada hubungan. Pada yang lain mengambil yang kiri, kualitatif. Dia eh, variabelnya tidak banyak, tetapi dia mendalam. Misal, saya melihat ternyata dia udah agak lebih menggok sedikit. Kalau yang tadi sini menggoknya ke angka-angka, mau melihat hubungan, kalau yang kualitatif ke kiri dia kan menggoknya begini. Saya mau ternyata data saya lihat itu adalah ibu-ibu itu ternyata lebih banyak tidak terkontrol tekanan darahnya dibanding laki-laki. Ini fenomena saya mau mencari kenapa, mengapa. Jadi mendalamnya itu kenapa, mengapa. Nah itu ya. Nah makanya dia non numerik. Dia akan menggunakan wawancara, observasi, dokumen. Kami biasanya menggunakan namanya ini triangulasi metode ya. Harusnya wawancara, observasi, dokumen, FGD. Biasanya ada FGD juga di sini. Nah, kualitatif juga lebih menekankan makna, pengalaman, dan pandangan subjektif individu atau kelompok dalam konteks sosial budaya. Kalau kuanti, Anda memberikan kuesioner, pertanyaannya ada 30, ya kan? Tinggal mereka isi, iya kan? Tinggal mereka isi. Tapi kalau kualitatif, dia tidak begitu. Peneliti itu kayak kuncinya dia itu, kayak instrumennya, kayak wawancara, kayak Ludia misal, dia Ibu Ludia sejak kapan eh, mengalami hipertensi? Oh, saya sejak anak pertama, Bu. Oh, waktu itu anak pertama. Jadi tidak didesain dengan ketat pertanyaannya karena itu akan mengalir ketika dia wawancara. Namun tetap menggunakan framework. Tetap menggunakan framework. Misal dia menggunakan misal mau melihat knowledge attitude practice. Tetap istilahnya dasar dia melangkah tetap ada. Ya, cuma dia kedalaman wawancaranya lebih dalam dibanding dengan yang kuanti yang menggunakan kayak kuesioner. Gitu ya. Nah, kualitatif juga itu, apa sih pindah melulu? Mem- Bertujuan untuk memahami fenomena sosial budaya atau perilaku manusia dengan mengumpulkan data deskriptif, bisa dengan teks, video, atau audio, dan menganalisisnya untuk mengungkap makna, pengalaman, dan
perspektif subjek. Oke. Tujuannya apa? Memahami makna, mengembangkan teori, memahami fenomena sosial. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti kita lihat apa ciri-ciri penelitian kualitatif itu. Ada ciri-cirinya, ya. Yang pertama itu bersifat deskriptif, ya, dan interpretatif. Berusaha memahami makna di balik perilaku, pengalaman atau interaksi sosial. Jadi dia lebih mendalam, ya, lebih mendalam karena dia mau memahami. Misal, kenapa Ibu Dewi ini, Lu Dewi begini, begini, kenapa? Kalau kuesioner, dia akan menjawab hanya beberapa pertanyaan di situ, tapi kalau kualitatif dia akan lebih mendalam, ya. Kemudian data berupa kata-kata bukan angka diperoleh dari wawancara mendalam, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen. Misal kalau kualitatif, em, Ibu kalau kalau dalam sehari-hari Bu masak sayur, iya masak sayur. Apakah setiap hari masak sayur? Hampir setiap hari saya masak sayur untuk keluarga. Apakah semua makan? Makan. Nanti datanya itu ya, saya itu salah satu contoh. Misal, kemudian setelah itu kan ada beberapa respondennya ya. Responden mereka menyebut responden atau informan. Maka yang keluar datanya adalah, misal, pada umumnya ibu-ibu di Cibubur gitu memasak sayur setiap hari dan memberikan ke keluarganya. Nah gitu. Tapi kalau data, kalau kuanti dia akan melihat 30% ibu-ibu memasak sayur di daerah Cibubur. Udah kelihatan bedanya ya? Ya, kelihatan bedanya. Jadi dia yang satu pada umumnya, kalau pada biasanya sih gini, kalau pada umumnya itu adalah rata-rata ya, misal 80% ke atas, pada umumnya 90% gitu kan. Kalau semua, kalau misalnya 100% maka dia seluruh ibu gitu kan. Seluruh gitu. Tapi kalau hanya sedikit, misal dari eh, respondennya mungkin dia FGD-nya misal, FGD-nya sekitar 10 kali 3 kelompok 30, kemudian dia melakukan wawancara gitu kan. Ternyata diketahui bahwa hanya sedikit ya. Jadi mungkin hanya misal hanya 10 dari 40 orang itu memasak, ibu-ibu itu memasak sayur setiap hari. Maka yang keluar adalah sebagian kecil atau hanya sebagian kecil kayak gitu. Tapi kalau Kuan tidak akan mengeluarkan 30% dari ibu-ibu melakukannya. Ah, itu beda ya. Nah, ciri-cirinya subjektivitas itu dihargai, peneliti dan partisipan sama-sama penting dalam membentuk makna. Jadi kalau kualitatif memang kekuatan itu ada di peneliti, gitu. Bagaimana dia mengeksplor pertanyaan ya sesuai dengan tema-tema yang dia sudah bentuk sebenarnya, yang sudah dia karena dia harus membuat pertanyaan sebagian besar itu, pertanyaan besarnya itu pasti harus berdasarkan teori atau konseptual framework, gitu. Nah, ciri yang berikutnya adalah kontekstual, fenomena dipahami dalam konteks tempat dan waktu terjadinya. Jadi makanya tadi kita mengatakan misalnya di Cibubur, ibu-ibu di sana ternyata pada umumnya ibu-ibu di daerah Cibubur itu kan eh, memasak sayur setiap hari untuk keluarganya, ya setiap hari. Jadi harus fix konteksnya, gitu. Nah, desainnya fleksibel dan berkembang. Rancangan penelitian ini bisa berubah seiring proses pengumpulan data. Jadi bisa saja pada saat itu saya harus nambah lagi responden saya. Oh, ternyata pertanyaan saya harus nambah lagi ini. Saya harus explore lagi. Karena setelah saya melakukan FGD, FGD di satu kelompok, ada muncul yang begini nih fenomenanya. Maka saya harus nambah lagi nanti untuk FGD berikutnya. Misal demikian. Atau saya harus nambah lagi nih jumlah responden saya gitu ya. Cuman memang nanti ada kelemahannya ya. Bagus, menarik. Cuman ya memang tetap ada kelemahannya. Nah, metode pengumpulan datanya itu wawancara mendalam atau in-depth interview, kemudian observasi partisipatif atau non-partisipatif, FGD, mengambil dokumen atau arsip dan studi kasus.
Nah, kalau ini kami biasa menyebutnya triangulasi metode gitu. Triangulasi metode bukan hanya metode pengumpulan datanya, tetapi orangnya. Jadi kalau di kuanti, adik-adik akan melakukan misal saya pakai statistik chi-square atau ANOVA atau regresi gitu kan untuk melihat hubungannya. Kalau di kualitatif dia menggunakan triangulasi. Ya, triangulasi metode itu bisa pada pengumpulan datanya triangulasi. Ya, tadi ini kan sudah, ini bukan lagi triangulasi, udah dia ada menggunakan empat. Tapi yang paling penting itu adalah dia in-depth interview atau interview, FGD, kemudian observasi. Kenapa harus observasi? Misal, ibu-ibu sana mengaku masa saya harus setiap hari, gitu. Maka si peneliti harus cerdas, cermat itu sebenarnya mendatangi rumahnya ibu-ibu itu walaupun tidak semua. Itu observasi. Atau ibu-ibu mengatakan, bagaimana saya mau apa namanya mengkonsumsi ini? Setiap saya ke puskesmas itu tidak ada obatnya, gitu. Nah, si peneliti datang ke puskesmas melihat, bukan mencocokkan data ya, observe ya, mengobservasi, melihat oh ternyata ibu bisa memang datang kok setiap hari apa datang mengambil obat, cuma memang sepertinya memang obatnya kurang, tuh, misal gitu. Atau apa, ibu-ibu memang mengatakan mereka setiap hari tuh masak sayur, pas didatengin rumahnya gitu kan ternyata saya 2 kali datang, misal gitu. 2 kali datang atau mendatangi 5 rumah nggak ada yang masak sayur. Itu observasi. Jadi mencocokkan itu. Nah, itu namanya triangulasi method. Nah, jadi kemudian FGD, FGD. Kalau triangulasi orang yang tadi pasti wawancara, misal wawancara mendalam dengan kepala desa, lurahnya, atau siapa. Kemudian FGD, maka sasaran yang utamanya tadi, misal ibu-ibu yang tadi yang penyandang hipertensi, gitu. Nah, kemudian observasi, lah ke puskesmas kan dia bilang, oh kita minum obat tapi nggak, misalnya nggak diinfokan berapa kali harus diminum, terus bagaimana kalau kelupaan. Nah, itu peneliti datang tuh ke puskesmas melihat cara tenaga kesehatan di sana, perawat atau dokternya, atau biasanya perawat ya, atau bagian obat menyampaikan minum obat bagaimana, gitu ya. Nah, jenis-jenis penelitian kualitatif, ya ada etnografi, studi kasus, fenomenologi, ground theory, studi dokumen. Zaman saya dulu pakai ground theory. Saya akhirnya menghasilkan jadi saya pendekatan ground theory. Kalau etnografi ini nih ya, adik-adik, etnografi ini saya teman saya dulu di Litbang ya, Litbang Kemkes, itu bisa tinggal di rumahnya responden sampai sebulan, bahkan bisa lebih. Karena misal dia mau melihat bagaimana pola makan ibu pola makan bayi yang di sana. Misal di daerah tertentu nih, daerah spesifik dia mau melihat misal ya dari awal kan misal tadi ada fenomena angka stuntingnya tinggi. Nah, kemudian ke bawah eh, daerah ini spesifik, akhirnya dia ke sana dan dia di sana tinggal. Ya, makanya kalau peneliti itu kadang lama ya. Nah, itu kalau dia etnografi kadang-kadang nggak ada, banyak yang tidak mau karena memang harus nungguin di tempat di sana, harus harus membaur sehingga benar-benar melihat eh, daily life-nya si sasaran. Kemudian studi kasus mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam suatu entitas. Nah, ini misal ada mau melihat satu kasus kan, maka itu juga dia pasti dia harus deskripsikan dan ini secara mendalam gitu ya. Fenomenologi memahami pengalaman individu dalam konteks tertentu. Grounded theory mengembangkan teori baru dari data yang dikumpulkan. Ini zaman saya, sorry. Ini saya waktu saya kuliah yang S2 ini, eh, grounded theory akhirnya saya akhirnya keluar bahwa ibu-ibu itu, kalau judul saya itu kan barrier of missile immunization. Jadi hambatan untuk hambatan ibu-ibu untuk memberikan imunisasi campak kepada anaknya. Jadi barrier yang saya dapat, akhirnya keluarlah teori bahwa
ada beberapa yang membuat eh, ibu-ibu itu tidak mengimunisasi kecampakan, memberikan imunisasi campak kepada anaknya atau tidak membawa anaknya ke vaskes untuk diberikan imunisasi campak. Nah, kemudian berikutnya ada jenis studi dokumen atau teks. Menganalisis dokumen atau teks untuk mendapatkan wawasan tentang usaha penanaman ini saya kurang belum paham yang ini, tapi yang di atas itu grounded theory yang paling sering sama etnografi, ya. Jadi itu yang paling sering adalah grounded theory sama etnografi. Nah, contoh penelitian kualitatif, nah seperti saya punya nih. Jadi dulu itu saya hambatan ibu-ibu dalam mendapatkan imunisasi campak bagi bayi umur 3 tahun ke bawah. Nah, langsung judulnya saya itu kualitatif study. Jadi langsung kualitatif study untuk ibu-ibu. Tunggu dulu saya bacain ya. Jadi lupa deh. Tapi tidak mesti bahwa seluruh yang kualitatif itu sudah di state kualitatif, tidak juga. Cuma kebetulan teman saya sendiri ada beberapa orang yang kualitatif murni. Kalau kalian menyebutkan kualitatif murni, ada juga teman saya yang campuran. Jadi judul saya itu Qualitative Study of the Barriers to Measles Immunization Compliance Among Mothers with Children Aged 3 Years or Less di ini in Karangasem District, Bali Province, Indonesia. Karena ini memang waktu itu di Australia, jadi harus lengkapnya begitu. Jadi langsung saya menyebut qualitative study of the barriers to missile immunization compliance. Ya, jadi kepatuhan, hambatan studi kualitatif ya terhadap hambatan ibu-ibu dalam mendapatkan imunisasi bayi bagi anak yang berumur 3 tahun ke bawah. Nah, kemudian ini saya dapat beberapa bahwa ada juga misal contohnya pengalaman guru dalam mengajar selama pandemi. Nah, itu bisa dieksplor. Dan kalau yang udah pengalaman begini kan sangat tidak lucu atau sangat tidak pas kalau disebut kuanti. Masa berhubungan antara ini, antara ketika pandemi maka guru udah malas gitu kan. Padahal yang kita mau kejar adalah pengalaman dia mengajar selama pandemi karena kita mau melihat deepnya gitu kan. Kemudian persepsi masyarakat terhadap vaksinasi. Nah, itu kan lebih bagus juga secara kualitatif karena akan keluar banyak variasinya gitu. Makna keberhasilan bagi pengusaha muda, kemudian dinamika sosial anak-anak jalan saya dapat beberapa ini. Lanjut. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya kalau kualitatif. Jadi kalau kualitatif, adik-adik, kelebihannya pasti bisa memahami fenomena secara mendalam. Jadi saya bilang kalau zaman saya dulu, jadi benar-benar saya bisa tahu bahwa di Karangasem itu, karena waktu itu dia imunisasi di Bali ya, saya balik. Jadi saya balik mengambil data itu sekitar sebulan. Jadi balik ke Indonesia langsung saya memang ya karena lokasi penelitian saya adalah di Karangasem di Bali. Ya mungkin ada tadi Luh Dewi tahu tuh. eh karena waktu itu saya lihat di Karangasem itu zaman itu ya tahun 2002 2001 itu cakupan imunisasi campaknya rendah gitu sehingga kok berbeda dengan kabupaten lain. Nah, pastinya kan pemerintah Bali memberikan intervensi yang sama. Gitu. Akhirnya saya tertarik melihat angka-angkanya kan persentasenya dia cakupannya rendah, nggak berapa persen gitu cakupannya dibandingkan compare to other district dan citiesnya itu Karangasem waktu itu ya. Akhirnya saya decide bahwa saya ke Karangasem. Nah, di situ akhirnya ya terjadilah ya tadi saya lakukan penelitian yang bersifat kualitatif. Nah, akhirnya saya dapat bahwa saya akhirnya dapat fenomena mendalam tuh untuk di daerah Karangasem itu kenapa em, apa namanya ibu-ibu itu bariernya apa, hambatannya apa untuk membawa anaknya mendapatkan imunisasi campak. Dan saya sampaikan itu tahun 2002 dan temuan saya itu hampir sama dengan yang sekarang. Mungkin kalau adik-adik tahu yang pandemi, jadi kalau 2002 dengan yang pandemi itu kan kemarin ya 2018-19 ya. Nah, sebelumnya pun juga saya tanggung jawab di komunikasi imunisasi. Ternyata tidak jauh berbeda dengan temuan saya yang dulu, gitu. Ya. Jadi masih ada
Campak itu adalah curse of God. Jadi masih kutukan Tuhan, masih gini-gini gitu. Nggak jauh. Jadi nggak begitu banyak perbedaan dari temuan yang dulu yang saya dapatkan gitu. Kalau dulu di Karangasem, tapi ternyata ketika kami membuat ya, jadi saya dulu di Direktorat Promkes adik-adik membuat strategi komunikasi untuk meningkatkan capaian imunisasi. Ini barrier itu keluar juga setelah mereka mengadakan pengumpulan data kualitatif yang simpel, ternyata ketemu juga. Hampir sama. Makanya ketika itu berarti yang saya dapatkan di Karangasem itu sangat mungkin cukup bagus ya. Sehingga 20 tahun berikutnya ternyata bariernya hampir sama. Itu ada beberapa sih bukannya satu ya, banyak bariernya. Kemudian fleksibel dalam pendekatan ya itu tadi. Jadi baik kita mengambil data maupun ketika kita menganalisisnya. Kenapa banyak yang memilih kualitatif ya? Tapi pasti banyak lagi mengambil kuanti ya karena begini, kualitatif itu kenapa orang mau? Karena menganalisis datanya pun pergi pergi ke kafe juga bisa, di bawah pohon juga bisa, ya. Karena itu mengumpulkan tem-temnya aja gitu. Cuma memang harus konsisten. Makanya kalau misal orangnya tidak telaten, wassalam deh. Agak sulit di kualitatif. Karena itu harus telaten. Harus terjadwal. Saya harus selesaikan ini, gitu-gitu. Karena mengumpulkan tema-tema dari mengumpulkan jawaban dari responden dalam bentuk tema-tema itu yang mengambil waktu. Jadi sebenarnya bisa biar di kafe ngambil kopi dua udah selesai itu. Paling 3-4 hari. Tapi problemnya itu adalah orang tidak begitu mau melakukan demikian gitu karena memang tinggi subjektivitasnya. Nah, yang berikutnya ada dapat mengungkap realitas sosial yang kompleks. Yang kalau kuanti biasanya memotret umum, kalau penelitian kuanti hanya umum saja dia potret. Tapi kalau kuali sampai kompleks itu sampai nah tadi hambatan orang kenapa tidak mengimunisasi anaknya. Kalau pakai kuanti itu dia tidak terlalu dalam, hanya umum. Tapi kalau kuali sampai dalam, dia deep interviewnya tinggi. Kelemahannya adalah subjektivitas tinggi, sulit digeneralisasi. Ya, tadi kan subjektivitas tinggi kenapa dari saya ataupun dari orangnya kita bertanya karena kan bukan etno ya, rasa-rasa bukan etno, bukan etnografi kita lakukan cuma grounded theory dan bentuknya ya cross sectional at that time gitu kan kita lakukan. Nah, eh, ketika mungkin saya capek, mungkin saya tidak bisa menurunkan semua pertanyaan saya. Atau ketika responden saya capek, wah mungkin ini Bu Andi mengganggu lagi nih katanya misal gitu kan ya. Atau yang lain datang ke situ ada ini si Ludia. Harusnya tadi ini anak-anak mahasiswa nih ngambil-ngambil data, terus saya pergi tidur. Subjektivitas tinggi. Nah, sulit digeneralisasi kenapa? Karena respondennya nggak sebanyak kuanti gitu. Karena yang ditanya itu nggak sebanyak kuanti. Kalau sebanyak kuanti mabok. Bisa sebanyak kuanti tapi di FGD kan. Ini lagi mabuk lagi si penelitinya. Tapi itu menariknya. Kenapa? Karena akan muncul semua jawaban yang yang tidak diprediksi. Jadi istilahnya ini rahasia-rahasianya itu pun kenapanya itu ketahuan gitu. Kenapa sulit digeneralisasi? Yang tadi karena memang pertama karena tadi memang sampelnya enggak sebanyak kuanti. Tadi walaupun mau banyak maka berarti kan FGD-nya yang banyak. Nah, kemudian sulit generalisasi karena memang lebih spesifik pertanyaannya, sasarannya juga spesifik, kemudian tema yang keluar lebih spesifik. Belum tentu sama tadi Karangasem dengan di Sulawesi Selatan, belum tentu. Yang di Bali sama dengan apa tadi barrier yang saya dapatkan tadi, yang di Karangasem dengan di Makassar belum tentu sama. Atau total dari Karangasem di generalisasi ke populasi Bali belum tentu bisa. Karena yang tadi karena dia terlalu kalau bisa mengerucutnya dia ke dalam karena Y-nya didapatkan Y-nya, tapi dia nggak bisa agak sulit untuk ke atas.
lebih secara umum nggak agak sulit. Kemudian analisis data lebih kompleks, analisis datanya tuh lebih kompleks dan memakan waktu yang tadi saya bilang. Sebenarnya kalau telaten di kafe duduk seminggu tuh udah aman setiap hari. Nggak butuh komputer sebenarnya, zaman saya dulu nggak butuh komputer banget karena waktu itu belum ada laptop. Ada sih tapi nggak, saya nggak punya laptop saat itu ya. Ah, jadi PC, jadi saya pakai kertas membuat tem-temnya. Lumayan sih, lumayan karena artinya kalau sekarang udah pakai laptop tinggal masukin. Apalagi sekarang ada NVivo. Tapi saya belum paham namanya NVivo ternyata. Tapi NVivo yang pakai pun itu, kemarin saya ikut pelatihannya. Ternyata juga dia tidak bisa membuat satu kesimpulan. Jadi dia hanya mengkotak-kotakkan. Misal dari segi persepsi, persepsi masyarakat Bali tentang imunisasi. Dari persepsi, masukkan semua jawaban persepsi dari responnya dalam satu kolom, dalam satu rumah gitu. Nah, kalau dulu saya menggunakannya tangan pakai kertas. Kalau pakai Envivo saya lihat tuh dia pakai komputer langsung masukin di kamar-kamarnya. Memudahkan tapi harus belajar lagi en vivo gitu, memudahkan tapi tetap tidak bisa membuat satu kesimpulan. Maka yang membuat kesimpulan adalah si peneliti, ya kan? Kalau kuanti bisa, kenapa? Keluar tuh ternyata confidence intervalnya begini kan, kalau di komputer ada hubungan, nah tinggal dibuat kesimpulannya. Nah, kalau kualitatif tidak bisa, belum ada komputernya untuk itu. Dia tetap mengatakan, oh ternyata sebagian besar ini, sebagian kecil gini-gini. Hampir seluruh penduduk Karangasem, ibu-ibu Karangasem begini. Nah, itu. Nah, itu untuk kualitatif ya, adik-adik. Eh, kita ke mix. Nah, mix ini dulu teman saya mix ya. Tapi ini yang saya sampaikan kualitatif rata-rata S2 ya. Ini yang saya bilang tadi, saya punya ponakan ambil kualitatif, ini sampai sekarang belum selesai. Padahal dia IP akademiknya 3,5. Dia stuck pada pada skripsi dan sudah hampir 6 bulan belum selesai. Jadi saya tidak mengatakan ini ya, tapi nantilah kesukaan adik-adik semua mau menggunakan apa. Walaupun saya pada umumnya menggunakan kuanti ya. Nah sekarang ada lagi tuh, ada lagi penelitian yang bersifat campuran atau mixed method. Ya, mix method itu ya adalah pendekatannya itu ya ada kuantinya, ada kualinya, gitu ya. Jadi eh tunggu dulu. Menggabungkan metode yang bersifat kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam ya terhadap satu fenomena. Nah, menggabungkan pendekatan ini itu dalam satu topik penelitian misalnya dengan menggunakan survei, atau kalau survei kan udah kuantitatif tuh, dan wawancara mendalam kualitatif. Jadi ada dua, dia gabungkan jadi satu. Nah, kita lihat. Karakteristiknya integrasi metode. Jadi tadi ada jelas ya, mix method menggabungkan kuanti dan kuali, baik dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi. Jadi, mulai pengumpulan datanya dia menggunakan survei ya. Jadi bukan hanya pakai kuesioner, tapi ada lagi pertanyaan-pertanyaan setelah setelah di dalam kuesioner itu yang tentunya wawancara, gitu kan ya. Ketika analisis pun juga itu bukannya menggunakan misal regresi, chi-square, ANOVA, dia nambah lagi analisisnya. Yang tadi kalau analisis di kuali yang tadi kan menggunakan triangulasi method. Kalau pengumpulan datanya kan wawancara, FGD, eh, what else? Observasi, ya observasi. Nah, ketika interpretasinya dicampur lagi, gitu kan. Nah, kompleksitas digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab dengan satu metode. Mungkin ada satu penelitian yang sebenarnya selain kuanti, tapi dia memang butuh nyampurnya kuali gitu. Saya lupa teman saya kemarin yang pakai campuran ya, saya lupa dia judulnya apa.
tapi dia menggunakan jadi agak berat juga dia karena dia peneliti ya aman-aman aja. Jadi memang basicnya peneliti sehingga dia bisa lakukan itu. Jadi memang ada pertanyaan yang memang kalau begini selesai nih, harusnya nggak selesai, harus ditanya. Nah itu nambah tuh pertanyaan yang bersifat kualitatif, ya, yang bersifat yang harus wawancara. Jadi bukan hanya, oke, apakah ibu sudah makan pagi ini? Ya, tidak, sudah, gitu kan. Nah, kalau dia mix, dia akan nyampur. Ibu, tanpa ditulis sini, pasti kosong-kosong. Ibu tadi pagi berarti sudah sarapan ya, sudah. Gitu. Ya, sarapannya enak dong. Gitu. Biasanya apa ya, Bu? Kalau di sini orang sarapannya, biasanya bubur. Tapi saya tadi nggak bubur ayam. Kalau saya tadi pagi pakai tadi pisang goreng. Gitu. Oh, pisang goreng. Pisang goreng, pisangnya pasti bagus-bagus ya, Bu, dari sini. Belinya di pasar ini. Oh, enggak, saya nggak dari ini, saya gitu, di kebun saya gitu gitu. Itu ke bawah dengan model pertanyaan itu akan dilakukan kepada seluruh responden. Apa nggak mabuk? Gitu ya. Karena nanti akan keluar, bisa daerah situ 90% penduduk sana apa sarapan pagi. Baru tuh dijelaskan lagi 90% kuanti. Ketika dia dia campur lagi analisisnya bahwa pada umumnya sarapan menggunakan bubur ya. Hanya sedikit responden yang sarapan tidak dengan bubur ayam. Baru ke bawah lagi panjang tuh. Nah, itu. Fleksibilitas, peneliti dapat menyesuaikan desain penelitian sesuai dengan kebutuhan studi. Ya, ya. Ya, kemudian validasi data. Data dari satu metode dapat digunakan untuk memvalidasi atau melengkapi data dari metode lainnya. eh Maksudnya validasi gini tadi yang saya bilang kalau di sini makan pagi 90% penduduk itu makan pagi gitu kan. Tapi ternyata kita lihat dia pada umumnya memang mereka sarapan pagi namun misal seandainya dia berbeda namun sarapan paginya itu pada umumnya mereka sarapan paginya dengan bubur. Hanya sedikit hanya sebagian kecil responden yang sarapannya menggunakan bukan bubur. Hal ini karena misal penduduk tersebut berada di ini itu panjang lagi tuh. Itu nggak pakai kuanti dah keterangan ke bawahnya itu bukan ya, bukan keterangan yang memperkuat atau melengkapi yang kuanti dia campur tadi kuali. Berorientasi pada tujuan. Pendekatan ini digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih luas dan mendalam. Luas kan dia kuanti. Biasanya sampelnya banyak. Dia mendalam karena dia pakai kuali. Ya. Aduh, saya aja nggak kuat rasanya ya. Ini jenis-jenisnya, ya. Ini mungkin nggak usah adik-adik pelajarin, nggak usah di searching terlalu. Kalau boleh lihat aja, ini ada nanti agak pusing. Tapi yang paling penting yang tadi adalah kuali ada, kemudian kuanti dulu ya. Nanti Bu Ita kuanti, kuali, kemudian ada mix method. Nah, kalau ini jenis-jenis mix methodnya. Nah, lihat apa kelebihan dan kekurangan. Wait, I think saya belum ya. Ini. Kelebihan dan kekurangannya, kelemahannya, kelebihannya memperoleh data yang lebih komprehensif, benar, karena dia biasanya aja satu eh, jenis ini dua. Kemudian meningkatkan validitas dan reliabilitas. Nah, aku tanya dulu, aku tadi jelasin. Coba adik-adik, ini katanya kelebihannya mixed method meningkatkan validitas dan reliabilitas. Nah, kenapa kenapa begitu ya? Ada yang ada yang bisa memberikan respon nggak? Kenapa mix method ini dianggap kelebihannya meningkatkan validitas dan reliabilitas? Ada yang bisa bicara? Ini kan meningkatkan validitas dan reliabilitas. Reliable, reliable. Ada yang bisa? Masa 100 begini coba? 100 begini ada berapa? Izin Ibu, Ini pasti elang nih. Elang iya, ya? iya. Ya Ibu, saya kalau menurut opini saya dari yang apa namanya kelebihan
di kualitatif kan tadi bisa memahami fenomena secara mendalam gitu. Terus kita Ah, juga sudah mewawancara lebih deep interview sehingga apa namanya perilaku gitu, fenomena-fenomena yang ada pada studi kita itu lebih jelas terlihat. Nah, terus kalau misalnya mixed method kan tadi digabungkan oleh penelitian kuantitatif. Kemudian, nah di kuantitatif itu kan bisa kita mengeneralisasi gitu data yang sudah ada, misalnya berapa 30% dari responden memiliki nah berarti dengan adanya data yang kita punya tadi kita bisa mempunyai validitas yang lebih tinggi gitu dari eh, apa namanya kalau ketimbang kita pilih salah satu penelitian aja misalnya kualitatif aja ataupun kuantitatif sehingga kalau menurut saya dari kedua itu misalnya digabungkan metodenya apa validitas hasilnya juga lebih tinggi gitu Bu. iya. Oke, makasih Elang ya, betul sekali. Jadi valid kenapa? Karena data kuantinya itu diperkuat dengan kualinya, gitu yang tadi ya. Makanya saya sengaja tadi bertanya karena saya sudah jelasin. Saya tadi eh, em, 80% penduduk di sini sarapan pagi. Ya, kemudian diperkuat lagi. Kalau kuanti hanya selesai di situ. Kemudian mungkin ada apa ada apa namanya ya? Support pandangan dari peneliti. Begini begini begini. Tapi kalau dia mix method yang tadi setelah 90% orang sarapan pagi di daerah tersebut dia campur lagi di bawah bahwa pada umumnya sarapan paginya menggunakan bubur ayam ya hanya sebagian kecil ya dia nggak pakai persen hanya sebagian kecil tidak menggunakan tidak sarapan dengan bubur ayam yang kenapa sarapan bubur ayam karena di sana misal gitu di sana memang banyak penjual bubur ayam nana gitu nah itu dijawab dengan tadi hasil yang kuali gitu. Jadi memang bagus tapi berat gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks. Ketika jawab pertanyaan penelitian itu kompleks ya bisa diselesaikan dengan tadi mixed method. Kelemahannya apa? Kompleks. Ya, berat. Karena kompleksnya tadi berat ya. Kompleksitasnya tinggi, pasti butuh biaya dan waktu. Nggak mungkin sebentar. Ya, kemudian kesulitan dalam integrasi data. Kalau tadi yang tadi, kan itu satu variabel aja yang tadi sarapan pagi loh ya. Dalam satu penelitian kan variabelnya banyak. Ya, kemudian diturunkan lagi kepada beberapa pertanyaan. Dibayangkan itu kalau mau diintegrasikan. Ya memang agak sulit untuk kalau S1. S2 aja jarang menggunakan yang tadi mixed method. Ya mereka memilih atau kuanti atau kuali gitu. Tapi saya lihat kemarin saya nanya juga ke teman-teman dosen ternyata adik-adik masih banyak menggunakan kuanti. Bukan mas hampir semuanya menggunakan kuanti, it's okay. It's okay. Nanti ini kan berkembang ya. Nah, itu eh, adik-adik yang bisa saya sharing terkait penelitian kualitatif dan penelitian yang bersifat mixed method. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo, halo. Ada yang ingin ditanyakan? Halo, halo. Berarti kalau nggak ada yang bertanya, apa semua sudah paham? Atau kalau malu-malu kucing teh, shy cat nanti bisa di chat box ya coba. Nggak apa-apa, tulis aja. Nah, soalnya ada apalagi yang KI itu nanti kan harus kejar dia. Anda yang ini kan yang udah harus siap tuh, harus sudah membayangkan saya mau pakai apa nih. Saya topiknya apa nih. Maka saya harus cari permasalahannya apa nih. Gitu. Kalau tidak ada, saya nanya, yang ada kelompok penugasan, kelompok metrik dari Bu Nadia kan? Halo? Ada kan? Ada, Bu. Oke, yang portofolio penugasan kelompok, yang identifikasi masalah, ya kan?
kemudian metodologi population, kemudian pertanyaan penelitian. Kalian udah sampai di mana? Udah sampai di mana, adik-adik? Ya ampun, Di aku sini Bu, elang eh, lagi. saya kebetulan juga kelompoknya bimbingan ibu. Untuk progres kelompok saya udah di bab satu Bu. Apa namanya, latar belakang, rumusan masalah sama tujuan dan manfaat gitu. Nah, mau masuk ke bab duanya ini juga masih bingung Ibu, maksudnya tinjauan teoritisnya itu yang dikelompok-kelompokkannya apa saja gitu, yang Ah, nanti mungkin saya mau konsul lagi ke Ibu kalau bab satunya sudah benar Ibu. oke. Jadi kau mengambil topik apa ya? Problem Eh, elang. Kalau dari kelompok saya ambil ini Bu, hubungan stres akademik dengan kejadian gastritis di Poltekkes Jakarta. Ada mahasiswa Poltekkes Jakarta 3 Ibu. Ini pengalaman sendiri ya. Iya Ibu, betul Bu. Oke, oke, oke. Maka, oke, itu ya nggak apa-apa, oke. Oke, berarti kan sampelmu berarti kan ya anak-anak mahasiswa dong, ya nggak? Iya Ibu, betul. Nah, berarti eh rumusan, tunggu dulu sebentar. Eh di problematika fenomenanya itu berarti di Elang, kelompoknya Elang harus mencari eh bukan terkait mahasiswa saja, tetapi terkait relationship between stres dengan gastrik. Paham ya? Paham ya, Alang? Jadi, you have to find out uh, a case that show that the stress has relationship with gastric occur gitu. Ya mungkin mungkin dimanapun itu ada, bisa bisa itu terjadi di mana-mana, tapi at that point di kau based on that itu yang menjadikan kamu. Jadi kalau kamu membuat begitu saja tanpa teori ribet, kan harus ada teorinya. Ada teorinya bahwa misal artikelnya apa, bahwa misal menurut penelitian ini si Amina di mana gitu menunjukkan bahwa it shows that, ya kan, stres itu mengakibatkan gastrik. Nah, itu dari situ dasarnya baru kamu bisa maju. Ya, kemudian untuk mencari fenomena masalah, maka cari masalah stres dan gastrik, kemudian and then you can fokus ada nggak data tentang students, dimanapun students itu terkait dia stres dan gastrik. Baik Gitu, Ibu. gitu ya. Ibu, izin Ibu bertanya juga terkait yang tadi misalnya dalam konteks saya agak bingungnya kan di latar belakang kita harus masukin gap-gapnya juga ya Bu. Nah, Iya. kalau misalnya saya sudah menemukan sih Bu beberapa penelitian gitu ya dari rentang 2020 sampai 2025 itu tuh eh, kebanyakan yang membahas terkait apa namanya, misalnya fenomenanya di tingkat akhir, di tingkat 4 itu gitu yang dengan kejadian gastritis. Nah, Mhm, kalau misalnya nanti saya kaitkan dengan mahasiswa, maksudnya di Poltekkes kan ada ini kliniknya juga Bu, dari praktik teori gitu-gitu. Nah, mhm. itu tuh bisa masuk ke kontekstual gap nggak sih Bu, atau enggak? Kalau kan misalnya banyak yang membahas terkaitnya di eh, semester 4, sorry, semester 8 ya Bu, di tingkat akhir. Nah, tapi eh, yang menjadi apa namanya, masalah di Poltekkes misalnya, yang mahasiswa-mahasiswa yang memang karena banyak kliniknya, banyak praktiknya, itu bisa menjadi sebuah kontekstual gap nggak Bu? Bisa Bisa ya? kan, itu kan yang intinya dia eh, kan sudah dapat tadi, eh, sudah dapat evidence base dari yang orang dari penelitian yang lain kan, Iya Bu, ya sudah. Ah, itu berarti udah dasarmu sudah ada tuh. And then kamu narik ke kasus yang di Poltekkes 3 kan, iya kan, iya ya Bu, itu betul. ya. Nah, eh,
sekarang harus tahu mengukur stresnya dari mana? Data dari poli atau apa? Nah, itu yang saya masih bingung juga pas yang baca-baca saya ada dari apa ARS apa-apa gitu yang ada satu penelitian saya tapi belum paham betul sih Bu lagi mau cari-cari tahu juga terkait ya Oh, gimana cara mengukur ah, itunya mm, gitu mm, Bu. mm. Itu menarik Elang. Cuma jadi ini adik-adik lihat nih. Elang mau lihat antara gastrik dengan stres. Jadi kalau misal gastrik harus ada DO-nya nanti. DO adalah mahasiswa yang mengidap atau apa mengidap ya. Mahasiswa yang terkena gastrik ya atau kena lambung atau apalagi itu adalah mahasiswa yang sesuai dengan misal yang dari medical record dari eh, apa klinik Poltekkes ya. Jadi Diko nggak membuat satu satu pernyataan medis ya. Jadi orang itu gastrik berdasarkan data dari klinik. Kemudian apa yang masuk stres gitu. Nah, stres ini kan berarti kan dia faktor nih. Eh, Stresnya harus punya teori. Orang tersebut disebut stres. Setahu saya itu ada di internet. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab gitu. Tapi ini kan nama latihannya. Walaupun latihan tetap harus di jalan yang benar gitu. Jadi mencari saya juga pernah ikut itu. Apakah saya dalam cemas atau stres gitu kan? Itu banyak pertanyaannya. Dan itu kalau nggak salah gratis di internet. Ya, cuman saya kurang tahu nih kalau untuk umur Anda bagaimana? Apakah elang menggunakan itu? Itu boleh aja karena toh ini masih latihan. Misalkan elang menggunakan maka DO-nya adalah stres itu adalah kan Anda menggunakan tadi kuesioner, misal kuesioner yang sudah ada di internet itu ada kok itu. Nah, menggunakan itu, maka menggunakan pedomanmu di sana. Jadi harus dua dua faktor itu harus dipegang, gastrik dan stres. Cara mengukur gastrik apa? Berarti adalah yang didapat dari klinik. Karena kan klinik yang menyebutkan orang gastrik ya, bukan bukan kita. Nah, kemudian apa dimaksud stres? Maka menggunakan tadi kuesioner. Karena kuesioner itu bukan elang yang mendefine kamu stres nggak stres bukan. Ya, elang mau membuat satu teori bukan waktunya, belum waktunya. Tapi ketika orang itu misal nih di antara kalian 100 am- ambil data lah di klinik. Ada mahasiswa yang gastrik berapa? Ada sekitar 40 mahasiswa gastrik. And then you have to find those 40 orang ini kemudian berikan itu kuesioner yang sesuai dengan yang tadi ya. Nah, di situ nanti akan kelihatan. Jadi, misal kalau kata tadi si kuesioner itu, oh ternyata kamu dia di dalam taraf stres. Jadi bukan elang yang menjudge, ya. Nah, baru dilihat ternyata si dari 40 orang ini ada 30 memang dalam kategori stres menurut tadi kuesioner itu. Nah, berarti kan bagus tuh anunya dapatnya. Tapi ini bagus kok. Terus masih awal ya elangnya. Masih awal tapi ini bagus, ini idenya udah bagus. Cuman yang tadi ya, adik-adik juga harus paham tadi. Jadi ketika dua faktor yang mau diuji, maka harus punya DO-nya. Apa yang dimaksud itu? Apa yang dimaksud itu? Ya, gitu ya. Ya, go through aja elang, kemudian cari Baik Ibu. referensi yang terkait dengan gastrik dan students. Ya, jadi mungkin kejadian gastrik di among students itu akan dapat. Oke, yang lain ada lagi yang mau Baik menyampaikan Ibu. idenya? Terima kasih Ibu. You welcome. Ada yang mau menyampaikan idenya? Ayo kelas yang lain, kelas A. Ibu mau izin tanya, Bu. Ini siapa nih? Coba bentar aku lihat.
Liftia, Ibu. Liftia, ya Liftia. Dari kelas 4B Ya, Sarjana ya, Kedokteran, Bu. Mau ya. izin tanya, Bu, kan kelompok saya itu tentang onkologi ya, Bu, dapatnya. Terus Mhm. udah dapat, Bu, bukan udah dapat sih, udah mulai proses juga buat masukin ke bab 1 latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Nah, kita mau ngambil topik terkait tingkat pengetahuan hubungannya dengan apa pencegahan kanker serviks, Bu. Nah, kita tuh udah dapat beberapa gap, Bu. Jadi, gap yang pertama tuh kita dapatnya di gap population. Nanti kita lihatnya tuh jadi antara dua gap dari kota, dari orang yang tinggal di kota sama orang yang tinggal di wilayah 3T gitu, Bu. Terus untuk untuk give evidence-nya, nanti kita tuh ngambilnya gini, bisa nggak ya, Bu, kalau misalnya kita lihatnya adanya perbedaan tingkat pengetahuan atau kesenjangan pada orang kota dan orang yang tinggal di daerah 3T terkait bagaimana mereka ada tingkat pengetahuan apa enggak, terus bandingin apakah berpengaruh sikapnya, apakah ada perbedaan sikap gitu, Bu, pada orang yang tinggal di wilayah kota sama orang yang tinggal di wilayah 3T gitu, Bu. Jadi mereka kayak berpengaruh atau tidak gitu, Bu. Itu bisa nggak Oh, buat gap evidence-nya? oke, makasih Liftia itu bagus juga ya. Eh, pertanyaan saya tahu namanya 3T. Yang tertinggal, Mhm. terdalam, tertinggal, terdalam. Sebentar, Ibu. Tertinggal, terdalam, sama terluar. Terpencil. Oh, terpencil ya, Bu, ya. Memang rencananya mau ngambil di mana? Di yang 3T-nya, Bu. Mhm. Di Papua, Bu. Ini aku mau ke Papua. Enggak, Bu. Kan ini tugas buat ininya, Bu, yang metodologinya, yang tugas yang Bu Nadia. Jadi mau cari penelitian orang gitu. Oke, saran saya penelitian juga tuh harus yang visible gitu ya. Jadi tidak mesti kota itu di antara saja, misal suburb gitu kan. Eh saya nggak tahu yang Jatiwarna itu maksud suburb kan. Eh misal suburb kemudian di Jakarta yang bukan suburb gitu. Tidak perlu ngambil yang Papua, artinya visibility-nya itu mampu nggak, mampu laksana gitu kan ya. Idenya bagus, jadi tidak perlu mencari yang terlalu jauh, tapi misal antar kota dan perkotaan. Bekasi itu kabupaten apa kota ya? Lupa aku. Jatiwarna itu kota. Jadi bisa aja mencari satu kota, satu kabupaten, and then mencari yang city-nya, kotanya, dan suburb-nya, pinggiran kota. Jadi bisa saja itu. Jadi nggak perlu sampai ke harus ke Papua gitu, nggak usah itu nggak visible. Nah, itu idenya bagus. Itu boleh aja itu. Nah, sekarang itu kan berarti tingkat pengetahuan dong. Nanti kekuatannya adalah nanti di kuesionernya, pertanyaannya, gitu kan ya. Maka kamu harus mendapatkan teori tentang tadi pengetahuan sikap perilaku. Tadi kalau si elang Elang itu dia akan lebih spesifik karena dia melihat fenomena anak mahasiswa yang stres, tapi apakah jadi gastrik gitu kan. Nah, sasarannya jadi kampus, maka dia mencarinya adalah teori yang terkait antara stres dengan gastrik. Kalau Lifty ya mencari nanti ya teori-teori yang terkait antara tingkat pengetahuan dengan apa tadi? Lupa saya. Dengan pencegahan kanker serviks, Bu. Ya, ya, pengetahuan masyarakat terkait pencegahan kanker serviks. Maka carinya boleh, oke, cuma jangan tadi ngambil yang kayak Papua ya, nggak usah 3T. Eh, ketinggian saya aja nggak bisa ke 3T. Terpencil daerah, lupa jadinya, yang satu terpencilnya. Jadi itu hanya ada di Kalimantan, di Papua, Sulawesi itu juga tersedikit gitu kan. Daerah Maluku Ambon gitu ada 3T kalau nggak salah. Jadi rasanya di Jakarta nggak tahu Jakarta Jawa Barat kayaknya nggak ada 3T deh ya.
pun kalaupun ada pasti di ujung. Rasanya nggak ada deh. Yang ada 3T itu di sana. Ya. Oke, ada yang lain lagi? Oke, makasih Liftia. Jadi udah bisa ya? Udah bisa maju kan? Udah bisa lanjut kan? Iya, Ibu, terima kasih, Ibu. Nanti cari fenomena paling depan dulu bahwa pengetahuan itu mempengaruhi maka mau kamu mainnya di pengetahuan ya. Gedenya di pengetahuan gitu, pengetahuan orang terkait pencegahan itu harus Kurang ada. nyaman. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau diskusi? Kita nyelesain mungkin lagi 10 menit. Izin Siapa, bertanya, Bu. siapa nih? Saya Ludia, Halo yang dia. Gimana lu dia? kelompok dengan Liftia. Jadi, kami itu sudah mencari gap-gap yang sudah disebutkan oleh Liftia tadi. Nah, cuman gapnya yang itu kita tuh bingung untuk menaruh di latar belakang itu kayak mana, Ibu? Itu bagaimana ya, Bu? Coba. Maksudnya apa ya? eh jadi gini, coba ulang. Apa contoh biar gampang saya menjawab. Misal apa? Gap Ya, apa? Di situ gapnya ada evidence gap, knowledge gap, ya kan? Ada metodologi gap, ada empirical gap gitu. ya, Misal, izin Ibu. uh, Semisal tadi eh, kami mau mengambil tentang populasi gap. Nah, eh, kami tuh mencari kemarin di jurnal-jurnal itu tentang jurnal tingkat pengetahuan dengan pencegahan kanker serviks. Nah, di jurnal yang kita ketemu di jurnal A itu mendapatkan di 3T itu ada sampelnya itu kurang dari 100, ada 60-an kalau nggak salah, Bu. Terus nanti kita mau ngambil kita mau meneliti di sekitaran 80 sampai 90 begitu, Bu. Nah, itu bagaimana caranya kita menuangkan ke latar belakang, Ibu? Itu saya masih bingung, Ibu. Terima kasih. jadi di latar belakang itu, kan tadi kan Diko antara tim, eh, tingkat pengetahuan masyarakat terkait pencegahan serviks gitu kan, ya kan? Eh, pen- Iya, ah, Pencegahan, bener ya? iya Serviks, betul, Bu. kanker serviks ya. Betul, betul. Diko ambil dulu di kanker serviksnya penyebabnya, kemudian cari turunkan, eh, cari searching pengetahuan masyarakat tentang kanker serviks, paham ya? Dari situ baru kelihatan itu apakah ada perbedaan kota dengan desa. Jangan pengetahuannya dulu, jadi problematikonya dulu. Kanker serviks ini kan bisa dicegah, misal kayak gitu. Kanker serviks biasanya begini teorinya. Kanker serviks itu diakibatkan oleh nani noni noni nong, gitu kan. Masyarakat ini kan bisa dicegah, penyakit bisa dicegah adalah nanang nanang nanang. Namun masyarakat belum belum banyak mengetahui cara pencegahannya kan gitu ya. Ini. Nah, baru turunlah di situ ketika ada cara, ketika dia punya teori di situ bahwa kemauan, kesadaran, pengetahuan masyarakat, apalagi yang berhubungan dengan pengetahuan, kesadaran, pengetahuan, tingkat pendidikan, dapatlah kalian itu. Ngambilnya di situ. Tahu nggak poinnya kan? Jadi, misal ternyata pencegah masyarakat yang dengan tingkat pengetahuan ini ya mereka tidak ini misal penelitiannya begitu, maka Anda bisa itu bisa diperkuat. Itu menjadi penguat di Anda. Ini masuk latar belakang di situ. Jangan terlalu banyak juga latar belakang. Cuman begini, kalau misal awal-awal nih namanya juga awal, kalian kan banyak tuh dapat simpan dalam satu Word kan, satu file ya, eh, terlengkap dengan siapa yang menulis. Nanti itu sih teori, itu sih model saya dulu ya, zaman dulu, zaman 20 tahun yang lalu. Jadi ketika saya butuhkan, saya tinggal ngambil gitu. Jadi nggak nyari lagi di mana. Kalau sekarang sih memang agak lebih mudah ya. Kalau dulu saya tidak. Jadi saya mencari referensi, kemudian saya dapat, saya baca, saya quote, saya copy berikut dengan siapa penulisnya. And then itu kan nyari saya tuh. Tapi yang penting jadi berarti kan Diko nyari tentang kanker cervix,
kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kanker serviks kan gitu. Nah, itu di antara faktor itu pasti ada tentang perilaku. Ya, perilaku. Nah, perilaku ini turunkan kenapa perilaku. Lihat lagi bahwa ya, adakah terkait tingkat pengetahuan pada sasaran. Nah, itu masuk di situ. Semua yang berhubungan dengan perilaku pengetahuan pasti ketemunya dengan tingkat pengetahuan atau pengetahuan. Nah, kalau menyebut tingkat pengetahuan, tingkat, ketika Anda berkata tingkat, itu kamu harus mengklarifikasi lagi. Tingkat berarti tingkat satu 2 3 A, B, C gitu loh. Tapi mungkin mungkin menurut saya sih ya, mungkin nanti dosen lain mungkin tidak persis sama dengan saya. Masalah tingkat nanti di belakang, tapi hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan gitu, dengan kejadian kan akan lebih fleksibel. Karena kalau tingkat udah dikunci tingkat, tingkat apa? Tapi kalau hubungan pengetahuan, karena nanti dikuncinya di situ tingkat-tingkat memang ada tingkat. Hmm. Tapi kalau hubungan pengetahuan Anda dengan atau mau melihat kalau pencegahan berarti bukan pencegahan kali ya. Kalau mau mencari hubungan berarti udah occur itu udah kejadian. Hubungan antara kejadian gastrik dengan stres. Berarti yang kita kemungkinan HA-nya adalah stres menyebabkan gastrik gitu ya. Kalau ini Diko kan hanya pengetahuan kan? Berarti bukan hubungan mungkin. Jadi hanya deskriptif terkait pengetahuan masyarakat atau pengetahuan remaja terkait pencegahan kanker apa tadi? Ya gitu ya. Jadi bukan karena kalau sudah menyebut hubungan maka nanti HA-nya ada hubungan dan itu harus dibuktikan dengan analisis statistik. Gitu ya, Lydia, Litia. Nggak usah khawatir, itu nanti bisa kalau kau sudah berpikir, Bu, saya mau pokoknya pencegahan kanker serviks dengan pengetahuan, itu udah aman. Mau nanti, makanya tadi saya bilang kayaknya bukan hubungan deh, karena kan kalau hubungan dia nanti akan ada kejadian, gitu. Tapi bisa saja nanti ketika kita lihat bahwa apa ya, berarti nanti pertanyaannya akan lebih panjang ya. eh Saran saya itu aja dulu deh. Hmm, pengetahuan pengetahuan masyarakat terkait pencegahan pengetahuan remaja atau pengetahuan mahasiswi wanita mahasiswi Poltekkes 3 terkait pencegahan kanker serviks gitu. Oke, lanjut. Berarti aku masih 7 menit ya. Yuk, siapa lagi yang mau diskusi? Itu tadi kelas A, B, kelas KI, terus kelas C sama RKI. Ibu izin bertanya. Siapa nih? Ailena Ibu dari kelas 4 Alena. RKI. Ya. Saya lebih ke ini sih Bu, bertanya tentang materi hari ini. Mm-mm. Jadi saya izin bertanya Bu tentang kualitatif tadi. Tadi Ibu menjelaskan mengenai penelitian yang Ibu lakukan tentang mengapa Ibu di Karangasem ini Mm, mm. cakupan imunisasi campaknya masih rendah dibandingkan daerah Bali lainnya. Padahal Ya, intervensi yang diberikan oleh pemerintah Bali ini pasti sama. Dan ya. ternyata setelah Ibu dapetin itu jawabannya ini dari beberapa respon terhadap vaksin ini masih salah. Seperti contohnya tadi kalau nggak salah ya Bu, campak itu mereka tuh masih pikir kalau campak itu kutukan dari Tuhan. Mm, Nah kan di sini udah didapetin ya Bu alasan mengapa ibu-ibu di Karangasem ini masih banyak yang tidak memberikan vaksin campak pada anaknya. mm. Berarti kalau dalam kualitatif ini kita cukup sampai menemukan jawaban dari mengapanya saja ya Bu, atau kita itu perlu ngasih solusi juga agar mindset ibu-ibu ini bisa berubah sehingga bisa meningkatkan angka vaksinasi di daerah sana gitu Bu. Oke, pertanyaannya bagus sekali, Ailena. Jadi tidak sampai ke situ itu baru tahap satu, baru mengumpulkan data. Itu baru step mengumpulkan data. Jadi, eh oke, let's say saya mengambil simpel saya. Jadi misal saya berangkat dari teori knowledge attitude practice, KP, knowledge attitude KAP ya, knowledge attitude practice. Di knowledge-nya maka saya akan
bertanya nanti tentang pengetahuan mereka, ya bertanyanya itu langsung wawancara, ya nanti apa namanya akan berkembang banyak ke bawah. Kemudian sikapnya, attitude-nya itu akan saya lakukan juga, ya. Kemudian praktisnya dia pergi ke membawa anaknya ke vaskes untuk imunisasi, praktisnya dia kan gitu ya. Eh, nah, ini kan baru satu orang nih saya nanya, udah turun ke bawah banyak. Responden saya kan, informan saya kan misal sekitar 30 saat itu, saya lupa ya. FGD-nya kok nggak salah 3 kelompok apa 4 kelompok. Kemudian interviewnya saya ada beberapa. Nah, from this teori tadi, knowledge, attitude, practice, itu di knowledge-nya saya mengumpulkan tema ya. Apa namanya tuh? Saya mengumpulkan pendapat-pendapat tadi ya dalam satu bentukan. Jadi misal di knowledge-nya itu bukannya knowledge Ailia. Mungkin knowledge-nya tadi ini ada cabangnya lagi. Cabang inilah saya ngumpulin gitu, ngumpulin apa pernyataan-pernyataan yang sering muncul dari informannya. Apa pertanyaan, apa jawabannya yang sering muncul, itulah yang di grouping. Baru satu, baru knowledge. Baru kemudian masuk attitude lagi. Hal yang sama saya lakukan. Jadi kalau dulu saya menggunakan kertasnya berlembar-lembar. Kenapa? Karena saya harus nulis. Saya harus rekam, apa namanya, recording. Saya dengar lagi tuh, harus dengar. Kalau sekarang sudah pakai video, dulu nggak ada. Saya pakai tape recorder. Jadi ketika saya misal, Ibu Ailia, Ibu Sabrina, Ibu Fadila, itu saya sudah, oke, saya ternyata tadi Bu Alina menjawab apa, itu saya harus pakai recording selain tadi saya pakai catatan. Itu senjatanya kualitatif, harus recording karena diulang lagi tadi, ketika tadi ini, oh iya tadi Ailena pas lagi jawab, Ibu Ailena ini jawabnya males-malesan, itu yang tadi ingat kelemahannya kualitatif, subjektivitas tinggi. Tadi Fadila keluar, jadi muncul nanti nih, setelah saya grouping semua jawabannya, itu baru naiklah ke atas dia tadi, ke tadi tiga bodinya, knowledge, attitude, practice, baru naik lagi menjadi tadi tiga kan, barulah keluar kesimpulan. eh Mau dianggap susah, tidak susah, kualitatif, mau dianggap lebih mudah, tidak juga, gitu. Jadi mengumpulkan karena tidak sering dipakai, tidak sering dipakai untuk mahasiswa saya. Saya ngecek ke teman-teman juga dosen, adik-adik pakai apa, tetap kuanti. Dan saya surprise juga, saya punya kemarin ponakan yang di UIN itu, kok dia pakai kuali ya, ternyata dia punya kakaknya juga sebelumnya kuali dan itu S1. Oh berarti kalau dulu zaman saya yang kuali hanya S2 gitu, sekarang S1 udah bisa kuali gitu ya. Nah gitu ya, jadi Alia itu tadi, Alia pertanyaan bagus, tapi itu adalah baru step step awal. Jadi and then after that kita harus kumpulkan ke tem-tem, semakin naik semakin. Jadi dia tuh banyak bertebaran ya, Alia. Nanti kemudian di grouping naik ke atas gitu. Baru muncul tuh ya, baru muncul. Pada umumnya ibu-ibu di Karangasem ya paham terkait pentingnya imunisasi campak ya. Walaupun demikian, ya, sebagian besar dari mereka tetap mengatakan bahwa campak itu adalah kutukan Tuhan sehingga tidak perlu dilakukan imunisasi. Itu muncul dari tadi pernyataan ini. Nah, ketika saya melihat dari 30 ini ada sekitar 25 ibu-ibu mengatakan demikian, maka saya akan mengatakan sebagian besar gitu. Tapi ketika ada jawaban cuman 10 orang ya bisa kurang dari setengah atau sebagian kecil. Gitu ya Lea ya. Ailena. Oke. Satu lagi pertanyaan adik-adik sebelum kita tutup. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas jawabannya. You welcome. Siapa lagi? Habib mau nanya, Habib? Ayo kelompok yang lain. Tadi KI sudah, AB udah, RKI.
Karena mau tak mau adik-adik harus lakukan ini, harus bikin. Ini adalah uji latihan aja sih dulu ya. Karena kalian eh, masih bisa diskusi sama teman-teman. Saya nggak tahu nanti kalau pas ujian praktek ya, apakah nanti outputnya demikian. Oke, siapa lagi? Ada yang ingin lagi sharing dengan saya? Ini Ya, jangan-jangan Ibu. ya siapa? Siapa nih? Bentar saya lihat. Siapa? Rizky lah, Ibu. Tunggu. Nah. Reski, Reski. Mana ya Reski? Coba speak. Fris, mana orangnya? Halo? Iya, Ibu, apakah sudah terdengar, Bu? Terdengar, cuman saya lagi ngecek yang gambarnya yang Saya sudah raise hand, Ibu. ini karena ratusan 130 sangga saya harus eh ya lanjut silakan silakan Rizka. Iya, baik Ibu izin bertanya kan kelompok kami ini mengambil topik pengaruh frekuensi penggunaan gadget terhadap perkembangan kognitif anak prasekolah di wilayah Jatiwarna. Nah, kami sudah sampai di fase kerangka teori, Ibu. Aha. Untuk kerangka itu kan ada dua, kerangka konsep sama teori. Untuk konsep kami sudah mengambil yaitu si frekuensi penggunaan gadget akan mempengaruhi kognitif anak. Itu adalah kerangka konsep kami. Nah, di kerangka teori untuk menjelaskan atau mendukung penelitian kami ada beberapa faktor yang kami tambahkan seperti faktor pendukungnya, dampaknya, seperti itu kan, Bu. Nah, tapi kami bingung pada saat penyusunan skema bagannya, apakah di kerangka teori harus ada hasil atau tidak ya, Bu? Gitu. Ya. eh Makasih ya bagus. Rizky berarti udah maju nih. eh Ya, eh, ada kerangka teori, berarti teorinya si Aminah, ya. Teori si Aminah. Saya tidak tahu kalau karena saya tidak tahu kalau perkembangan sekarang nih. Kalau kerangka konsep itu Anda bisa ngapa-ngapain, karena itu adalah konseptual framework Anda. Tapi kalau konsep itu adalah dari someone gitu kan, dari orang yang sudah melakukan penelitian and then come up dengan teorinya. Ya, menurut saya Friska tidak bisa nambah-nambahin dong. Orang Friska belum ngapa-ngapain gitu. Yang ada kan Friska mengembangkan kerangka konsep. Iya kan? Maka yang Friska mau kembangkan, mau nambah-nambah itu di kerangka konsep. Oke, baik. Ah, Terjawab, ah. Ibu. Iya. Atau bisa kalau tadi kerangka teorinya digabung dengan kerangka yang lain, itu pun biasanya sih hanya dicampur sedikit gitu lah. Maksudnya disambung dengan wait, garisnya gitu, tapi tidak mengubah daripada konsep seseorang ahli itu, karena itu kan keluar konsep itu teruji bertahun-tahun, and then you cannot come and then put your idea on inside, nggak bisa. Ya, gitu ya. Jadi itu juga bagus, tapi hati-hati pada yang gadget, maka kau harus punya informasi terkait apa tadi? Berapa kali? Apa? Ke apanya gadget? Apa? Yang gadget tadi, penggunaan gadget tadi apa tadi? Frekuensinya, Ibu, akan mempengaruhi kognitif anak. Ya, ya. Harus sebaiknya sih kalau misal apa yang masuk frekuensi? 1 kali, 2 kali, 3 kali, berapa Iya. jam? 2 jam, 3 jam gitu ya. Nah, kalau ada teori yang mensupport itu karena bagus. Misal, menghabiskan gadget dalam waktu 3 jam akan mempengaruhi ini. Kata profesor ini. Atau ada artikel penelitian mengatakan demikian. Maka kamu enak berangkatnya. Dan kamu mau melihat kelanjutan teori pembuktian itu di Jatiwarna. Jadi hal-hal yang terkait tadi penggunaan gadget itu Friska cari tuh informasinya, masukin di gudang.
di gudang materinya. Nanti habis itu suatu saat kamu ambil, butuh cat ambil, lengkap. Ya, jadi eh, dua variabel tadi yang harus dipunyai, teorinya ataupun artikelnya atau informasi yang terkait tersebut. Kalau nggak ada artikel, teori juga bisa. Cari di WHO, cari UNICEF ya, kalau yang terkait anak-anak maka cari unicef.org gitu. Kalau yang hal yang lain WHO banyak. Oke, saya kira cukup sekian adik-adik, tetap dilanjutkan itu yang disampaikan Bu Nadia ya. Jadi eh, itu menjadi salah satu pengalaman atau latihan adik-adik sebelum ujian praktek dan sebelum bikin skripsi nantinya. Nanti biar agak lebih mudah, karena memang PR kami nanti ini tim medlit mengawal adik-adik supaya lebih smooth nanti pada saat melakukan atau mengerjakan skripsi ataupun KTI. Saya kira sekian adik-adik, silakan di foto, silakan di screenshot Bu, untuk Ibu absen. izin screenshot ya, Bu. Untuk kelas B boleh present. Ya, saya sambil pamit ya. Terima kasih banyak adik-adik. Eh, saya ganggu malam minggu, minggu Senin, hari Minggunya begitu juga yang kemarin juga malam Minggu. Ya, tetap semangat. Masih weekend lah, happy nice weekend. Ibu izin mau di screenshot lebih dahulu. Mohon maaf. Oke, jangan pulang dulu. Yang pergi dulu, jangan pulang dulu. Katanya si pennya mau di screenshot. Ya, baik. Untuk kelas B sudah, silakan ke kelas selanjutnya. Untuk kelas 4A boleh raise hand dan on cam. Untuk kelas 4A sudah. Untuk kelas 4 RKI mungkin bisa raise hand dan untuk kelas 4 RKI sudah. Oke, baik yang kelas terakhir, kelas 3 KI boleh raise hand dan on cam. Dalam pada saat profesi. Oke, baik untuk kelas 3 KI sudah semua. Terima kasih. Ya,